Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to my teaching actually with me, exactly, Mr. Dimas, in English phonology subject. And how are you today? Hopefully that I love my students, I love you all in a good condition. Kemudian hari ini adalah our second meeting, ya. If the first meeting we are talking about the course contract, which contains the description of English phonology subject, and also we are talking about the syllabus of our English phonology subject. Jadi pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang course kontrak perkuliahan dan juga tujuan dari pembelajaran English phonology itu seperti apa, dan juga disampaikan rincian pokok bahasan yang tertuang dalam silabus mata kuliah English Phonology. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi pertama atau course 1 for English Phonology subject yang terdiri dari Introduction to Phonetics and Phonology dan juga pembahasan Sound, Spelling, and Symbol. Mereview tentang pertemuan lalu yang sudah kita bicarakan, kita memiliki kontrak perkuliahan yang sudah saya jelaskan. Di dalamnya juga terdapat silabus yang memuat pokok bahasan dan rincian pokok bahasan. Kita memiliki 13 materi, dimulai pada pertemuan kedua, itu materi pertama, hingga pertemuan selanjutnya. Kemudian ada nanti juga mid-test dan juga final examination atau UAS. Kita memiliki 13 pokok bahasan ya. Jadi 16 pertemuan dikurangi 3, yaitu kontrak kuliah, UTS, dan UAS. Berarti 13 pokok bahasan atau 13 materi. Materi pada kesempatan hari ini adalah tentang tadi ya, Course 1 Introduction to Phonetics and Phonology, Sound, Spelling, and Symbol. Boleh silahkan sembari dibuka PowerPoint atau file yang sudah saya upload di laman LMS. Silahkan di-download PowerPoint tentang English Phonology Course 1. Dibuka slide pertama, di sana dipersiapkan terlebih dahulu. Mereview tentang tugas mandiri ya. Tugas mandiri 1 yang saya berikan di minggu lalu, kemudian sudah dikumpulkan. Sebenarnya tugas tersebut diberikan agar mahasiswa belajar ya. Tugas tersebut diberikan agar mahasiswa belajar untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 2 ini membahas tentang Introduction to Phonetics and Phonology, kemudian Sound, Spelling, and Symbol. I have a little suggestion for you all. Saya memiliki nasihat sedikit untuk mahasiswa-mahasiswi sekalian. Jangan pernah anggap tugas, ujian itu sebagai beban ya. Jadikan tugas maupun ujian itu sebagai tantangan. Jadi ketika kita mampu menyelesaikan tantangan tersebut, tentunya kita yakin bahwasanya dengan menyelesaikan tantangan itu kita menjadi manusia yang naik satu level gitu ya. Jadi artikan tugas atau ujian itu sebagai tantangan. Sebenarnya dalam pemberian tugas atau ujian, tujuannya adalah senantiasa hanya untuk membuat siswa atau mahasiswa itu mampu belajar, mau belajar, lebih termotivasi untuk belajar. Sebenarnya tujuannya itu saja. Dari pendidikan formal SD, SMP, SMA, kemudian sampai university, ada pasti tugas, kemudian ujian. Tujuannya apa? Sebagai motivasi, sebagai dorongan untuk seorang pembelajar untuk mau belajar terkait dengan materi yang diajarkan. Dalam hidup juga ada ujian. Misalkan ya, Allah menguji manusia senantiasa untuk apa? Untuk membuat manusia itu bisa belajar. Sehingga dengan belajar, hikmah dari ujian tersebut, baik belajar kesabaran, ketenangan, kemudian ketabahan, akhirnya setelah melewati ujian tersebut mendapatkan hikmah yang dipelajari, manusia tersebut naik
level atau naik derajat keilmuannya, baik keilmuan, kesabaran, ketambahan maupun ketambahan. Itu. Jadi jangan artikan tugas atau ujian itu sebagai beban, tetapi artikan itu sebagai tantangan. Silahkan dibuka slide-nya. We start to discuss about the course 1 about English phonology. It will discuss about introduction to phonetics and phonology, perkenalan tentang phonetics dan phonology, kemudian pembahasan sound, spelling, and symbol. Ada quote yang saya buat di sana. Being rich is not only about how much the money that you have gotten, it is also about how much you have learned and given. Maksudnya apa? Menjadi kaya tidak hanya tentang berapa banyak uang yang kamu bisa dapatkan, tetapi menjadi kaya juga bisa berarti tentang berapa banyak yang sudah kamu pelajari dan berikan. Yang sudah kamu pelajari tentunya tentang knowledge, pengetahuan, ilmu agama, ilmu akademik, dan lain sebagainya. Kemudian yang sudah kamu berikan. Nah, berikan di sini bisa harta, wealth, kekayaan, ataupun ilmu juga diajarkan. Jadi menjadi kaya tidak hanya tentang apa yang kamu dapatkan, uang yang kamu dapatkan, kekayaan yang kamu dapatkan, tapi menjadi kaya juga tentang apa yang sudah kamu pelajari dan juga apa yang sudah kamu berikan. Then next, we start to discuss about the first discussion, introduction to phonetics and phonology. Perkenalan tentang phonetics dan phonology. Sebelum kita membahas tentang definisi, pengertian dari phonetics and phonology, kita wajib memahami terlebih dahulu apa itu linguistic study. Kenapa kita harus memahami linguistic study? Pengertiannya misalkan karena phonetics and phonology merupakan cabang dari ilmu linguistic study. Phonetics and phonology is the branches of linguistic study, cabang ilmu dari linguistik. Jadi kita tahu induknya. Induknya adalah linguistic study. Firstly, we're talking about the linguistic study. What is the linguistics? Apa itu linguistic study? Linguistic study, pengertian secara singkat atau simpelnya, linguistic is the study of language. Linguistik adalah study tentang bahasa, pembelajaran tentang bahasa. Itu definisi singkatnya. Kemudian a complete definition atau definisi lengkapnya adalah linguistic is the study. Linguistic is the study which discuss all the concept, all the units, and the function of the language which is used by human in a communication. Saya ulangi, linguistics is the study that discuss about all the concept, all the units, and functions of language which is used by human in communication. Jadi, secara pengertian lengkapnya, bisa dikatakan linguistik merupakan sebuah studi yang membahas tentang segala konsep, segala unit. Konsep itu bisa strukturnya, kemudian pembentukannya, all units juga, unit-unit bahasanya, and function, dan juga fungsi dari sebuah bahasa yang digunakan oleh manusia dalam komunikasi. Jadi, linguistik adalah sebuah studi yang membahas tentang segala sesuatu konsep maupun units dan fungsi dari bahasa yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. Itu. Jadi everything related to the language we discuss in the linguistics. Kemudian saya kutip juga dari buku Baker and Bischwanger 2006 halaman 2 page 2. Di sana juga saya kutip dari buku pengertian dari linguistik. Linguistic is all about human language. That means
It is primarily concerned with the uniquely human capacity to express ideas and feelings by voluntarily produce speech sounds or their persons. Dan juga ditambahkan di sana oleh Baker and Binswanger, linguistics also can be broadly defined as the scientific study of language or particular languages. Linguistik juga dapat didefinisikan sebagai studi science, ilmu pengetahuan tentang bahasa atau bahasa tertentu, bahasa secara umum maupun bahasa tertentu seperti bahasa Inggris misalkan. Yang kita diskusikan ini kan English phonology, berarti fokus kepada bahasa Inggris, fonologi dalam bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian terkait dengan referensi ya, saya sudah upload juga beberapa e-book. Ada 4 e-book yang saya upload di pertemuan 2 ini. Silahkan di-download sebagai bahan untuk belajar tentang linguistik dan juga khususnya phonetics and phonology. Karena buku tersebut adalah buku linguistik sebenarnya yang di dalamnya membahas beberapa cabang termasuk phonetics and phonology. Untuk mata kuliah dengan Mr. Dimas, tentunya kita fokus membaca tentang phonetics and phonology. Kemudian dalam linguistic study itu terdapat banyak sekali cabang ya. There are many branches in a linguistic study. Ada beberapa cabang. Sebenarnya linguistik itu ada yang corpus, ada yang applied, ada yang traditional linguistics. Kalau applied linguistics itu membahas tentang bagaimana bahasa itu dipelajari dan diajarkan, lebih kepada ke sana. Tapi untuk mahasiswa semester 1 itu linguistiknya tentang traditional linguistics yang membahas beberapa cabang di dalamnya. Untuk traditional linguistic there are so many branches, ada beberapa cabang, yaitu phonetics phonology yang menjadi mata kuliah kita. Kemudian ada morphology yang membahas tentang the smallest unit of language, ada affixes, ada imbuhan di sana. Kemudian syntax, semantics, pragmatics, sociolinguistic, and psycholinguistics. Gitu. Itu beberapa cabangnya. Nah, kita belajar traditional linguistic, khususnya phonetics and phonology. Untuk cabang yang lain mungkin di mata kuliah yang lain atau nanti di semester selanjutnya, begitu ya. That is the branches of linguistic study. Ya. Next, kita mengerucut ke pembahasan what is a phonetics and phonology. Apa itu phonetics, apa itu phonology? Sebagai cabang dari ilmu linguistics tadi. What is phonetics actually? Apa itu phonetics? Phonetics actually is the study how sounds are produced. Phonetics adalah sebuah studi tentang bagaimana sounds atau suara itu diproduksi. Secara umum ada aliran udara yang keluar dari lungs, paru-paru, kemudian dimainkan artikulasi baik nasal maupun oral di mulut dengan artikulasi tertentu sehingga memunculkan beberapa sounds yang berbeda-beda. Ada p, ada ke, ada c, ada c, ada b, ada g, ada d, ada j, dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi phonetics itu studi yang mempelajari tentang bagaimana sounds atau suara-suara itu diproduksi. How sounds are produced. Lalu phonology. Phonology can be defined as the study how sounds are used or study sounds pattern and function. Jadi phonology ini dapat didefinisikan sebagai sebuah studi yang mempelajari tentang bagaimana sounds itu digunakan. Kalau phonetics tadi sound itu diproduksi. Sekarang phonology bagaimana sounds itu digunakan, atau bisa didefinisikan juga phonology adalah studi tentang pola sound dan fungsi sound. Boleh pola, boleh sistem ya. Phonology is the study about how sounds are used or study of sounds pattern
or system and function. Jadi sistem sound, pattern of sound, pola, sistem dan fungsi dari sound itu kita pelajari di fonologi. Kalau fonologi lebih kepada stressing misalkan, intonation, tentunya intonasi dalam mengucapkan command atau perintah kepada orang lain, kepada adik kita misalkan open the door. Itu kan berbeda dengan meminta kakak kita misalnya yang lebih tua, could you open the door please? Akan berbeda dengan request. Command dan request intonasinya berbeda. Satunya open the door, satunya could you open the door please. Nah, itu. Kalau satunya lebih sopan intonasinya. Itu lebih kepada fonologi. Boleh dilihat di sana definisi yang telah saya kutip dari Baker and Bischwanger that define phonetics and phonology are two separate but nevertheless intimately interconnected subdiscipline linguistics that deal with the sounds of language. Meskipun berbeda phonetics and phonology, tetapi terkoneksi, gitu ya. Phonetic is the scientific study of human speech sound independent of specific languages. Independent sounds berarti suara dari independen manusia sendiri-sendiri, seperti itu ya. Kemudian whereas phonology is concerned with the sound system of individual languages and the function and patterning of certain sounds in the system. Lebih kepada system of sounds itu sendiri. Kalau phonology. Selanjutnya itu pengertian phonetics and phonology. Next, sound spelling and symbol. Kenapa ini diberikan tema sound spelling and symbol? Sebenarnya hanya menjelaskan di sini bahwa fokus pembelajaran English phonology tidak kepada spelling. Kalau dalam pembelajaran English phonology tidak membahas spelling, tetapi lebih kepada sounds, suara, dan simbol-simbolnya. Sounds and its symbols. Bagaimana suara p, k, t, c, b, g, d, c, f, h, th, sa, sha. Kemudian ada vowels a, i, u, e, o, dan sebagainya. Berbeda tentunya dengan spelling. Nah, apa itu spelling? Kalau spelling itu mengeja ya, ejaan ya. Mengeja, spellings. Originated as a transcription of the sound of the spoken language according to the alphabetic principle. Jadi kalau spelling itu berdasarkan prinsip alfabet. Transcription berdasarkan prinsip alfabet. Kita tahu ada alfabet dari A sampai dengan Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai dengan Z. Kan seperti itu. Kalau spelling misal kita punya 26 alfabet di dalam bahasa Inggris ya, A sampai dengan Z. Misal kalau kita diminta untuk spell atau spelling, dalam bahasa Inggris juga ada lomba spelling kan seperti itu. Spelling bee. It's related to the way to spell. Berhubungan tentang bagaimana mengeja. Contohnya Dimas, dalam kata Dimas, how to spell it, bagaimana mengejanya? D I M L S, misalkan seperti itu. D I M L S, Dimas, seperti itu. Berbeda. Fokus bahasan kita English phonology tidak kepada spelling, tetapi kepada fokus in sounds, suara, and its symbol, dan simbol-simbol dari suara itu. Kemudian di sini dibahas atau diperkenalkan tentang International Phonetics Alphabet, ya, International Phonetics Alphabet atau yang disebut IPA, singkat menjadi IPA. Ada 44 sound symbol. Sounds kemudian disimbolkan ya di dalam English yang disebut IPA, International Phonetic Alphabet. They are classified into, which is divided into, atau dibagi menjadi 24 consonant, 24 consonants, 12 vowels, 12 vowels, and 8 diphthongs, 8 diphthongs. Usually we will find those symbol in Oxford Dictionary. Biasanya kita sering temukan di Oxford, kamus Oxford. Nah, karena kaitannya English phonology itu erat kaitannya dengan English pronunciation. Jadi
Bagaimana membaca sound symbol in Oxford? Kuncinya adalah mengetahui bagaimana membaca sound symbol itu sendiri. Nah, itu akan kita pelajari dalam English Phonology. Next, kita membahas perbedaan. What is the distinction atau differences between consonants, vowels, and diphthongs? Apa perbedaan dari consonant, kemudian vowels, and also diphthongs? Kalau secara bahasa Indonesia, konsonan itu huruf mati, huruf yang tidak bisa memproduksi bunyi ketika berdiri sendiri, ya seperti itu. Kalau vokal itu atau vowels itu huruf vokal atau huruf hidup seperti a, i, u, e, o, seperti itu. Tetapi dalam ilmu phonetics and phonology kita memiliki penjelasan yang berbeda. Consonants. Consonants itu apa? What is consonants? Consonants, the sound that is produced by blocking the air. The sound that is produced by blocking the air stream from flowing out easily through the mouth is called a consonant. Jadi consonant adalah sebuah sound, the sound which is produced, yang diproduksi dengan menghambat atau memblocking. Suara yang diproduksi dengan menghambat atau memblocking, menghalangi, ya. Blocking itu bisa menghalangi, menghambat aliran udara, air stream, aliran udara dengan mulut. Itu disebut consonant. Jadi consonant adalah the sound which is produced by blocking the airstream from flowing out easily through the mouth is called a consonant. Jadi consonant adalah suara yang diproduksi dengan menghambat atau memblok atau menghalangi udara, aliran udara yang keluar dari lungs, paru-paru, dengan mulut. Itu disebut consonant. Bagaimana membloknya? Setiap sound berbeda-beda. Nah, artikulasi itu permainan bagaimana memblok aliran udara itu tadi. Ketika artikulasinya berbeda, maka soundsnya berbeda. Ada p, ada ke, ada t, ada c. Nah, gitu. Kemudian vowels. Vowels itu, what is vowels actually? Vowels is the sound that is produced without blocking of airstream in the mouth. The airstream passes out freely through the mouth and nose. Ini kebalikannya dari consonant. Kalau vowels itu adalah sebuah sound yang diproduksi dengan tanpa memblocking atau menghambat atau menghalangi aliran udara di mulut. The airstream atau aliran udara keluar secara bebas dari mouth and nose, dari mulut dan hidung. Itu vowels. Seperti A, kemudian I, kemudian ada E, ada O, ada U, ada U, dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada A, I, U, E, O. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada A mangap, A mingkem, kemudian U monyong, ada U senyum, dan lain sebagainya. Lebih banyak, lebih berkembang. Kemudian the last one, diphthongs. Apa itu diphthongs? Ini mudah saja pengertian diphthongs, ya. The combination of two vowels. The combination of two vowels. Kombinasi atau gabungan dari dua vowels. Itu disebut diphthongs. Ada I, A, O, dan sebagainya. Jadi gabungan dari dua vowels atau the combination of two vowels, we call it diphthongs. That's all the differences between consonant, vowels, and diphthongs in English. Next, itu saya munculkan sebuah tabel di sana English phonetic symbols, ya. Ada 24 consonant di sana. Consonant tadi, ya, sebuah suara yang diproduksi dari penghambatan atau pemblokingan udara dengan mulut, dengan artikulasi tertentu di mulut, dinamakan consonant.
Ada P, K, T, C, F, H, T, S, Sh, D, J, L, N, Z, Z. Kemudian Y, Y, C itu dibaca Y, B, V, M, W, G, Eng. Ada eng, nomor 22. Kemudian ada the. Kemudian ada R. 24 consonants. Kemudian ada vowels ada 12. Dan diphthongs ada 8. Terkait cara membacanya, bisa nanti kemungkinan saya jelaskan di pertemuan describing consonants, place of articulation, manner of the articulation, dan juga vowel and diphthongs nantinya. Untuk consonants, di sana ada 24 consonant ya. Yang pertama ada P. Cara bacanya biasa. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu secara general ya. P. Kemudian P, P biasa. Kemudian yang kedua K. K biasa seperti Indonesia. Pertama tadi P, P, P. Bibir atas bawah bertemu ucapkan P. Kemudian yang kedua K. Seperti Indonesia sama K. K. Kemudian yang ketiga ini sedikit sulit, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu T biasa. Tapi kalau dalam English phonetic symbols itu kita bacanya seperti ini. Ujung lidah bertemu dengan gigi atas bagian belakang. Ujung lidah bertemu dengan bagian belakang gigi atas. Gigi atas bagian belakang bertemu dengan ujung lidah. Tempatkan lidah di belakang gigi atas. Sudah seperti itu. Ujung lidah bertemu dengan gigi atas bagian belakang. Lalu ucapkan T. T. Ada udara yang terhimpit dan mendesis keluar. Itulah sound T. Ujung lidah bertemu gigi atas bagian belakang, lalu ucapkan T, 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 T. Ada angin yang ketut ya, ada letupan angin yang terhimpit. T, seperti itu. Ujung lidah bertemu gigi atas bagian belakang, T. Itulah T dalam English phonetic symbols. Bukan T ya, T. Seperti dalam time, time, bukan time, tetapi time, time. T-nya lebih interesting ya, lebih menarik sedikit. Kemudian yang keempat itu simbol yang T kemudian diikuti seperti ini, itu dibaca choh. Cara mengucapkannya kalau dalam bahasa Indonesia itu C, tapi kalau bahasa Inggris adanya choh. Lidah tekuk ke atas, kemudian mulut membentuk O, sedikit membulat mulut maksudnya. Lidah tekuk ke atas, mulut dalam posisi melingkar, lalu ucapkan choh, 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 seperti itu. Dalam kata watch, misalkan watch, I watch the movie last night, misalkan seperti itu. Watch, choh. Kemudian yang kelima ada F, biasa. F, gigi atas bertemu bibir bagian bawah, F, dan tidak ada getaran di bibir bawah. Gigi atas bertemu gigi atas bertemu dengan bibir bagian bawah dan tidak ada getaran di bibir bawah, F. Kalau yang begini, V, itu ada getaran di bibir bawah. Atas bertemu gigi atas bertemu bibir bawah, lalu ada getaran, V, itu untuk V. Kalau F, bibir bawahnya tidak bergetar. Kemudian ada H biasa. Kemudian yang ketujuh itu simbol theta ya dalam fisika. Theta itu dibaca sa atau seh, think misalkan. Gigit lidahnya, kemudian ucapkan think, si, seh, seh. Kalau dalam bahasa Arab sa gitu ya. Gigit lidah, ucapkan si, think, think, sa, si, seh,
teh, seperti itu. Think, ya. Untuk S biasa, S tipis, S. See, misalkan, I see the moon last night, misalkan, see. Kemudian yang 9, simbol spesial seperti ini, itu S tebal. Kalau tadi S tipis, sekarang S tebal. Sha, ada sin, ada sha. Kalau ini sha. Yang seperti ini, tadi S tipis, S, C. Kalau ini sha, seperti dalam she, sha, sha. Next, nomor 9. Sudah ya, sha tadi. 10, deh. Biasa, deh. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit di atas gigi atas. Ini gigi atas, di atasnya gigi atas ada langit-langit. Ujung lidah bertemu dengan bagian tersebut, deh, seperti itu. Kemudian nomor 11, D yang 3 seperti ini. D3 itu dibaca j, seperti j. Seperti dalam kata join, j, seperti itu. Kemudian L biasa, N biasa, Z. Nah, nomor 14 itu Z biasa, Z. Nah, kalau nomor 14 Z tipis. Kalau 15 yang seperti angka 3 itu Z tebal, Z, seperti itu. Jadi ada Z tipis, ada Z. Untuk 14 dan 15. 16 J itu dibaca Y justru. Nomor 16 sound simbol J dibaca Y. Seperti dalam kata U itu sound simbolnya J, kemudian U titik 2 seperti itu. U. J dibaca U di sana sebagai sound simbol. Kemudian B sama dengan Indonesia. Kemudian V tadi gigi atas bertemu bibir bawah dan menimbulkan getaran di bibir bawah. Gigi atas bertemu bibir bawah, ada getaran di bibir bawah. V. Have, seperti itu. Have beda dengan F. Kalau F tidak ada getaran di bibir bawah. Kalau V ada, have misalkan. I have a book on the table misalkan. Kemudian ada di sana M biasa, W biasa, G 21 G biasa, G. Wah ada G 20 wah. Kemudian 21 G 22. Nah, ini yang N ada buntutnya seperti ini. Itu dibaca eng. Nomor 22 bisa dilihat di sana dibaca eng. Kalau yang 23 seperti O tapi punya mahkota itu ya, itu dibaca the. Kalau tadi kan the atau think. Kalau ini the, dia lebih tebal. Kalau tadi tha, nah ini the. Jadi berbeda. Tadi think, gigit lidahnya tha, yang simbol theta, tha, think. Kalau ini the lebih tebal ya, the study ya, tadi kan the seperti penulisannya the itu sound simbolnya seperti itu. The study about language, the, seperti itu. Kemudian R, kalau R dalam bahasa Inggris itu, kalau untuk British style itu silent R optional, dianjurkan tidak dibaca kalau dalam British. Kalau dalam American style justru wajib dibaca R-nya. Tetapi R-nya tidak seperti R bahasa Indonesia, lidah tekuk ke atas, kemudian ucapkan R. Tekuk ke atas, ucapkan R. Seperti orang ini ya, cadel ya, R. Seperti dalam kata run, misalkan. Run, water, misalkan seperti itu, water. Vowels. Selanjutnya vowels ada 12. Kemudian juga ada diphthongs. Terkait dengan vowels and diphthongs, how to pronounce it appropriately, bagaimana mempronounkan ini dengan baik dan benar, nanti saya akan bahas di pembahasan vowel and diphthongs. Ini hanya perkenalan saja untuk modal awal, begitu, mengenali how to read sound symbol in English phonetics, kan gitu kan? English phonetic sound symbol appropriately, correctly. Bagaimana membaca English phonetic symbol secara baik dan benar.
Ini perkenalan saja. Nanti di consonant, place of articulation, dan juga manner of articulation saya akan pelajari langsung lagi secara terperinci bagaimana membaca PKT ceh, FH, sasha, begedeceh, dan lain sebagainya. Dan juga vowels, nantinya pas materi vowels and diphthongs. Pertemuan keberapa itu bisa dilihat di kontrak perkuliahan. Akan saya ajari juga secara detail how to read A, kemudian I, kemudian E, kemudian U monyong, kemudian ada U senyum, mingkem, dan lain sebagainya. That's all I think about our meeting today. Thank you for your great and nice attention. Keep spirit and keep learning. Ingat pesan saya tadi, menjadi kaya, being rich is not only about how much the money that you have gotten, it is also about how much you have learned and given. Menjadi kaya bukan tentang apa uang yang kita dapatkan, tapi juga tentang apa yang sudah kamu pelajari dan kamu berikan. That's all our meeting today. Thank you so much for your great attention. The last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.